Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 430 dengan tema Paulus di Tesalonika. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9 dengan nats ayat 2 sampai 4 yang berbunyi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Saudara, kota Tesalonika adalah kota metropolitan yang sangat strategis dan pusat perdagangan. Letaknya adalah sekitar 150 km dari Filipi dengan penduduk lebih dari 500.000 orang. Ketika Paulus sampai di Tesalonika, ia pertama-tama masuk ke sinagoge orang-orang Yahudi, karena di sanalah ia bisa bertemu dengan orang-orang yang mengasihi dan mencari Allah yang esa. Yudaisme adalah agama yang diakui secara resmi oleh penguasa. 3 minggu lamanya dia tinggal di sana dan terus mengabarkan Injil Tuhan. Setiap hari Sabat dia memberitakan kepada orang Yahudi tulisan-tulisan di kitab suci tentang Mesias. Perjanjian Lama memberitakan semua yang orang Yahudi perlu ketahui tentang Sang Mesias. Perjanjian Lama bukan hanya memberitakan Yesus Kristus yang akan menjadi raja, meneruskan tata Daud, dan yang kerajaannya mencakup seluruh bangsa-bangsa. Perjanjian Lama juga memberitakan tentang Mesias yang harus menderita. Ini merupakan sesuatu yang tidak disadari oleh banyak orang Yahudi. Mereka tidak sadar bahwa kitab suci telah menekankan dengan jelas bahwa dosa Israel perlu ditanggung dan bahwa Sang Mesiaslah ini yang menanggungnya. Yesaya 53 ayat 4-6. Berita yang dikhotbahkan Paulus berturut-turut ini menghasilkan orang-orang percaya. Banyak orang Yahudi ataupun Yunani yang menghadiri sinagoge akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dapat diyakinkan karena Paulus berbicara berdasarkan kitab suci mereka. Bukan mimpi, penglihatan, dan segala kisah pengalaman yang kita bagikan yang akan membuat orang bertobat. Penjelasan dari firman Tuhanlah yang akan membuat orang bertobat. Jika kesaksian kita hanya menonjolkan diri, hanya menyatakan hal-hal untuk membuat orang lain kagum, hanya memamerkan dan meninggikan diri, maka tentulah kesaksian itu menjadi sesuatu yang membangkitkan murka Tuhan. Tapi penjelasan yang berdasarkan firman Tuhan, yang secara akal sehat dapat dipahami, inilah yang akan mempertobatkan orang. Akibatnya orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan begitu marah karena banyak orang mengikuti Paulus. Mereka marah bukan karena mereka tidak dapat membantah kebenaran yang Paulus ajarkan, tetapi mereka marah karena kepentingan mereka terganggu oleh Paulus. Mereka bahkan memakai kalimat yang akan membuat para petinggi kota gentar, yaitu Paulus dan Silas memberitakan seorang raja lain selain Kaisar Romawi. Para pemimpin kota menjadi sangat waspada dan berencana untuk menangkap Paulus dan Silas. Sebelum orang banyak yang mengikuti Paulus dan Silas membuat kedudukan mereka terancam. Pelajaran apa yang kita dapat di hari ini? Kadang-kadang pekerjaan Tuhan justru dihambat oleh pemimpin-pemimpin umat Tuhan sendiri. Tanpa disadari, banyak orang yang mengaku umat Kristus justru menentang pekerjaan Kristus. Begitu banyak orang menghambat dan menentang pengabaran firman yang terjadi dengan alasan takut domba-dombanya diambil oleh orang lain. Bagaimana dengan Anda? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mengajarkan kami hanya dengan firman-Mu saja orang mendengar dan bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat kami. Tolong kami hanya berfokus kepada pemberitaan firman, bukan kepada hal-hal yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.